Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bruno Fernandes terpilih menjadi Man of the Match di pertandingan Manchester United versus Everton versi Premier League. Kapten Setan Merah itu tampil cukup apik di laga ini. Bruno Fernandes mencetak gol pertama Manchester United. Dia menjebol gawang Everton dari tendangan penalti di menit ke-12. Secara keseluruhan, Fernandes menciptakan 2 peluang emas. Dia juga mencatatkan 5 operan kunci dan memiliki operan sukses sebesar 86,3%. Berkat penampilannya, Bruno Fernandes terpilih sebagai Man of the Match versi Premier League. Dia mendapatkan 42,4% suara. Bruno Fernandes mencetak gol penalti saat Manchester United mengalahkan Everton. Golnya itu membawa Fernandes memecahkan rekor penalti Setan Merah. Bruno Fernandes mencetak gol penalti pada menit ke-12. Setan Merah mendapatkan hadiah penalti setelah Alejandro Garnacho dilanggar James Tarkowski di kotak terlarang. Gol itu menambah jumlah rekening gol Fernandes dari titik putih. Kapten Setan Merah itu kini sudah mengoleksi gol penalti sebanyak 29 gol di Manchester United. Jumlah tersebut menjadi rekor tersendiri buat Fernandes. Kini Bruno Fernandes menjadi pemain dengan jumlah gol penalti terbanyak dalam sepanjang sejarah klub. Fernandes berhasil melewati catatan Ruud van Nistelrooy. Bomber asal Belanda tersebut mencetak 28 gol penalti untuk Setan Merah. Manchester United menaklukkan Everton pada pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024 Sabtu 9 Maret 2024. Laga Manchester United versus Everton di Old Trafford tersebut berakhir dengan skor 2-0. Alejandro Garnacho berkontribusi besar. 2 hadiah penalti semuanya diberikan wasit untuk 2 pelanggaran terhadapnya. Wayne Rooney pun tidak segan melontarkan pujian buat pemain 19 tahun Argentina ini. Menurut mantan pemain MU tersebut, dia tampil fantastis. Wayne Rooney kemudian mengatakan sebagai pemain muda, Alejandro Garnacho masih perlu belajar banyak, akan tetapi sejauh ini Wayne Rooney mengaku sangat terkesan dengan talenta dan performanya. Saya rasa dia masih bisa lebih baik lagi, dia punya kemampuan untuk melakukannya. Semoga dalam beberapa tahun ke depan kita bisa melihat itu. Namun dia mungkin sudah menjadi pemain terbaik Manchester United musim ini, ucap Wayne Rooney. Manchester United mengalahkan Everton pada pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan MU versus Everton di Old Trafford itu berakhir dengan skor 2-0. Selain Alejandro Garnacho, Andre Onana juga patut mendapatkan pujian. Kiper MU itu menetralisir 6 shoot on target Everton untuk menghindarkan gawangnya dari kebobolan. Clean sheet ke-8 di Premier League musim ini pun dicatatkan oleh kiper asal Kamerun tersebut. Catatan 8 clean sheet Andre Onana di Premier League musim ini sementara merupakan yang terbanyak kedua. Dia cuma kalah tipis dari David Raya yang punya 9 clean sheet atas namanya. Kemenangan Manchester United atas Everton ini pun memunculkan beberapa statistik menarik. Seperti apa? Statistik pertama, sejak debutnya di Premier League pada Februari 2020, tidak ada pemain yang mencetak gol penalti lebih banyak di kompetisi ini selain pemain MU Bruno Fernandes. 17 gol setara dengan Mohamed Salah. Statistik kedua, 11 penalti Bruno Fernandes terjadi di Old Trafford, dengan hanya Ruud van Nistelrooy yang 12 penalti yang mencetak gol lebih banyak di Premier League.
Statistik ketiga, Alejandro Garnacho adalah pemain pertama yang memenangkan 2 penalti dalam satu laga Premier League sejak Antonio Rudiger saat membela Chelsea melawan Leeds United pada Desember 2021, dan yang pertama melakukannya untuk Manchester United di kompetisi tersebut. Statistik keempat, Everton memiliki tingkat konversi tembakan hanya 7,3% di Premier League musim ini, mencetak 29 gol dari 397 tembakan. Tingkat terendah mereka dalam satu musim sejak pencatatan dimulai pada 1997-1998. Statistik kelima, Everton tetap tanpa kemenangan dalam 11 pertandingan Premier League, rekor terlama yang pernah ada di antara tim manapun di kompetisi saat ini. Manchester United sukses meraih kemenangan ketika menjamu Everton pada pekan ke-28 Premier League. Laga MU versus Everton di Old Trafford ini berakhir dengan skor 2-0. Alejandro Garnacho berjasa sangat besar. 2 hadiah penalti untuk MU itu semuanya diberikan wasit untuk 2 pelanggaran terhadapnya. Seusai laga, pelatih Manchester United Erik ten Hag tidak segan melontarkan pujian buat pemain 19 tahun asal Argentina tersebut. Saya suka bekerja dengannya, juga pemain-pemain lain di skuad. Dia memberikan mereka tantangan. Dia adalah pemain yang suka tantangan. Dia sangat berani, sangat percaya diri, tutur ten Hag. Tugas kami adalah untuk mendorongnya ke level yang tinggi. Dia pemain yang sangat potensial. Sekarang kami harus mengeluarkan potensi itu. Itu harus dikerjakan dari hari ke hari. Saat masih muda, Anda tidak tahu seperti apa rasanya bermain di liga yang sangat kompetitif. Anda butuh pengalaman itu. Anda tidak tahu bahwa Anda harus perform di setiap sesi latihan jika ingin jadi lebih baik. Ada begitu banyak area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan permainan mereka. Anda butuh banyak skill, imbunya. Dua gol Manchester United versus Everton semuanya tercipta dari titik penalti. 2 hadiah penalti itu semuanya diberikan wasit untuk 2 pelanggaran terhadap Alejandro Garnacho. Gol penalti pertama dicetak oleh Bruno Fernandes di menit ke-12, sedangkan gol penalti kedua diciptakan oleh Marcus Rashford pada menit 36. MU memakai 2 algojo berbeda untuk 2 hadiah penalti yang mereka dapatkan dalam laga ini, yakni Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Kenapa bukan Bruno Fernandes yang mengeksekusi semuanya? Menurut Erik ten Hag, ada beberapa penendang penalti yang sangat bagus di skuad MU. Selain Bruno dan Marcus Rashford, ada pula Casemiro serta Christian Eriksen. Kami punya penendang-penendang penalti yang sangat bagus di skuad. Bruno salah satunya, Rashford juga, Casemiro juga, Christian Eriksen juga. Ada pula beberapa pemain yang lain di skuad. Itu sangat bagus buat kami. Ketika Anda punya itu 2 penendang penalti yang bagus yang bisa maju setiap saat, maka kiper lawan akan kesulitan menebaknya, imbuh ten Hag. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, lebih memilih untuk membangun stadion baru ketimbang membangun kembali markas ikonik Setan Merah Old Trafford. Klub saat ini telah membentuk tim khusus untuk menilai opsi meregenerasi kawasan Old Trafford di Greater Manchester dengan wali kota Manchester Andy Burnham dan mantan kapten United Gary Neville sebagai beberapa orang yang berada dalam tim tersebut. Seperti dikutip dari ESPN, tim tersebut akan dipimpin oleh Lord Sebastian Coe, yaitu sosok yang menjadi ketua panitia penyelenggara Olimpiade London pada tahun 2012. Klub disebutkan telah menolak opsi untuk mengharuskan mereka meninggalkan lokasi Old Trafford dalam membangun stadion baru. Namun pemilik MU yang diamanahkan mengelola klub, Sir Jim Ratcliffe, lebih memilih untuk membangun stadion baru berkapasitas 90.000 penonton ketimbang berinvestasi stadion lama yang sudah ada. Ratcliffe menginginkan agar kota Manchester yang berada di barat laut Inggris bisa memiliki stadion megah layaknya Wembley atau seperti Camp Nou dan Santiago Bernabeu di Spanyol. Menurut Sir Jim Ratcliffe, proyek stadion besar tersebut tidak akan mungkin dilakukan sendiri oleh klub, melainkan harus menggandeng pihak pemerintah lokal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus oleh gugus tugas adalah bagaimana klub akan membiayai proyek tersebut.
United dilaporkan bisa saja mendanai pembangunan kembali Old Trafford secara bertahap lewat kantong sendiri. Tetapi stadion yang benar-benar baru diperkirakan akan menelan biaya hingga 2 miliar pound sterling atau sekira 39,9 triliun untuk membutuhkan investasi dari pihak luar.